Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pada pagi ini kalian tetap semangat sehingga kalian dapat mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir. Sebelumnya Ibu ingin memperkenalkan diri anak-anak ya. Perkenalkan, nama Ibu Sunis Praptiningsih, mengajar bidang studi matematika kelas 7 anak-anak ya. Dan saat ini Ibu juga menjadi wali kelas dari kelas 7H ya. Untuk kesempatan hari ini Ibu dipercaya untuk memberikan materi terkait tata tertib peserta didik di SMP Turen yang harus kalian pahami dan kalian patuhi pada saat kalian nanti sudah resmi menjadi siswa SMP Negeri 1 Turen ya. Ya anak-anak, sebelumnya saya ucapkan selamat buat kalian yang sekarang sudah bergabung di Spensa SMP Negeri 1 Turen ini yang kita banggakan ya. Dan mudah-mudahan kalian semakin bersemangat dalam belajar dan bisa menjadikan Spensa tetap jaya dan unggul dalam prestasi. Ya, walaupun sekarang masih masa pandemi ya, kalian tetap semangat, jaga kesehatan biar kita nanti secepatnya bisa melakukan kegiatan belajar mengajar dengan normal ya. Nah, sebelum kita bahas tentang tata tertib, ya, coba apa sih maksudnya tata tertib itu, ya? Kenapa sih setiap sekolah, baik itu mulai SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi itu perlu tata tertib? Bahkan di desa pun juga ada tata tertib, dimanapun ada suatu kegiatan mesti ada tata tertibnya, kalian ulangan juga ada tata tertibnya dan sebagainya ya. Tetapi dalam hal ini ya, untuk sekarang yang kita bahas bagaimana sih tata tertib di sekolah kita nanti setelah kalian menjadi siswa SMP Negeri 1 Turen ya. Istilah tata tertib itu adalah ya peraturan yang dibuat untuk peserta didik oleh sekolah agar dapat terciptanya kultur ya belajar yang efektif. Jadi tujuannya tidak lain halnya ya untuk memperlancar kegiatan belajar mengajar di sekolah kita yang kita cintai. Ini bukan untuk yang lain ya. Jadi kalian benar-benar harus paham. Dan nanti ya untuk tata tertib di sekolah kita ini ya nanti ada timnya ya, ada yang menangani kelas 7 sendiri, ada kelas 8, ada kelas 9. Yang kita bahas ini ya sekarang untuk tata tertib masa non pandemi ya. Untuk kali ini kita bahas ya, atau kita bahas dulu tata tertib yang non pandemi ya. Untuk tata tertib non pandemi nanti kalian akan terima buku penghubung ya. Jadi kalian nanti akan masing-masing akan dibagikan buku penghubungnya anak-anak ya. Dan buku penghubung ini yang pertama ya diterbitkan tujuannya dapat digunakan sebagai sarana penghubung antara sekolah dengan siswa beserta orang tua atau wali murid di rumah. Berikutnya, selain di atas ya, buku ini setiap hari atau ada kegiatan di sekolah wajib dibawa atau disimpan di sekolah. Jika ketinggalan, maka siswa tidak dapat berurusan dengan kepentingan sekolah dan dipulangkan. Jadi buku ini setiap hari dan berarti buku ini harus tetap ada di sekolah ya. Tidak usah dibawa pulang karena ini nanti ada apa-apa nanti kalian akan dicatat di sini.
Kemudian yang ketiga, buku penghubung ini berisi tatib ya. Jadi semua tata tertib yang ada di sekolah ini ada di buku tersebut. Ya, jadi klarifikasi serta pelanggaran, catatan kejadian, pelanggaran yang dilakukan oleh siswa di sekolah itu ada di sana, nanti berapa skornya sudah tertera di sana. Makanya nggak boleh tidak di sekolah ya. Berikutnya yang keempat, setiap kejadian atau pelanggar yang dilakukan oleh siswa akan ditulis oleh wali kelas, petugas tatib kesiswaan yang ditunjuk dengan diminta menandatangankan diketahui orang tua atau wali siswa. Jadi kalau buku ini nanti gunanya ya, kalau kalian melanggar ya, pelanggaran itu harus sepengetahuan nanti, selain ditandatangani kalian, ditandatangani wali kelas, tatib, dan orang tua. Jadi semuanya harus tahu ya, karena di sana nanti ada skornya. Kemudian yang kelima, apabila buku ini hilang, peserta didik harus melaporkan kepada urusan kesiswaan secara tertulis yang diketahui oleh orang tua peserta didik atau wali murid kalian ya. Peserta didik yang bersangkutan harus mengganti. Jadi kalau hilang wajib mengganti. Kemudian yang keenam, semua tulisan buku ini harus ditulisi dengan huruf balok biar jelas ya. Itu saja mungkin sepintas isi apa saja yang ada di buku penghubung. Jadi kalian sudah tahu, oh kira-kira nanti kalau dapat buku penghubung saya harus seperti ini, harus seperti ini, bukunya harus di sekolah gitu ya. Nggak boleh hilang, nggak boleh sampai dicoret-coret, karena buku-buku itu selalu diperlukan setiap saat kalau kalian sudah belajar tatap muka. Itu saja ya, nanti akan saya berikan sedikit contoh-contoh isinya apa sih di dalam buku penghubung itu ya. Namun sebelum itu coba kita lihat ya, akan Bu Suni sampaikan sedikit visi dari misi di sekolah kita ya. Visi misi dari SMP Negeri 1 Turen itu apa sih? Kita harus bagaimana? Ya. Visinya unggul dalam mutu, santun dalam perilaku, berbudaya dan berbudaya lingkungan. Jadi di sini maksudnya nanti indikator dari visi itu ya. Yang pertama ya, terwujud prestasi dan kelulusan yang bermutu dan mampu berdaya saing yang dilandasi iman dan takwa. Jadi yang Islam ya sholat ya, yang agamanya selain Islam kalau Kristen ya ke gereja, seperti itu kira-kira anak ya, kita iman dan takwa. Yang kedua, terwujud pengembangan KTSP yang berkualitas yang sesuai dengan kondisi, potensi dan kebutuhan sekolah serta peserta didik. Berikutnya yang ketiga, terwujudnya strategi pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Jadi pembelajarannya tidak monoton, ada bermacam-macam strategi. Begitu ya, dan kalian yang bisa mengembangkan kreativitasnya di sini nanti akan ditunggu ya. Kalian bisa mengembangkan dan ada Bapak Ibu yang akan membina kalian ya. Contohnya kalau misalkan ikut olimpiade, di sini nanti ada pembinanya, masing-masing bidang studi sudah ada yang membimbing ya. Tidak usah khawatir, bagi anak-anak yang pintar silahkan berinovasi dan berkreatif ya. Kemudian yang keempat, terwujud sumber daya manusia yang berkualitas. Jadi kalian tidak boleh malas ya, harus rajin ya. Bapak Ibu guru saja belajar, masa kamu yang masih sekolah masih harus tetap belajar anak-anak ya. Bapak Ibu guru yang sudah tua-tua mau pensiun tetap belajar ini, walaupun tidak bisa tetap belajar ya. Kemudian visi berikutnya, terwujud sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai dan berbasis IT. Di sekolah itu anak-anak sudah disediakan IT-nya, tablet banyak sekali. Kalau kalian
Misalkan nanti sudah tatap muka, ada lab bahasa, ada lab IPA, dan lab-lab yang lain sudah siap menanti kalian anak-anak ya. Untuk laptop, tablet sudah banyak sekali, masing-masing bisa nanti. Untuk itu kalian tidak usah khawatir belajar di sekolah ini ya, karena kita IT-nya sudah insya Allah sudah sangat memenuhi. Kemudian yang berikutnya yang keenam, visinya adalah terwujud sistem penilaian pendidikan yang mengacu pada Badan Standar Nasional Pendidikan. Karena sekolah kita termasuk juga sekolah yang lumayan unggul ya anak-anak ya. Untuk itu saya minta kalian bisa membawa sekolah kita menjadi lebih baik, tetap unggul ya. Visi berikutnya adalah terwujud perilaku tata krama budaya nasional melalui pendidikan karakter bangsa. Jadi walaupun kalau kalian pandai, tapi kalau tidak punya tata krama, tidak tahu sopan santun, ya tetap saja bukan termasuk divisi sekolah kita ya, karena sekolah kita tetap walaupun dia pandai, perilakunya harus tetap bagus, tata krama ke orang tua, ke bapak ibu guru, ke orang tua di rumah, ke tetangga, ke yang lebih kecil, harus tahu ya bagaimana kita harus berperilaku, tidak seenaknya sendiri ya. Jadi ke kakak kelas kalian harus menghormati, ke yang lebih kecil tetap harus juga menghormati, menyayangi anak-anak ya. Kemudian yang kedelapan, visinya terwujud budaya ramah terhadap lingkungan, alam, sosial, ekonomi, dan budaya pembelajaran di sekolah dengan mencegah kerusakan, pencemaran, dan pelestarian lingkungan. Jadi kalian buang sampah jangan seenaknya sendiri ya. Nanti sampah yang bisa didaur ulang dengan yang tidak harus disendirikan. Oh ini plastik sendirikan, oh ini masih berupa daun-daun sendirikan, nanti dibuat menjadi pupuk gitu ya anak-anak ya. Kemudian itu aja ya mungkin untuk visinya ya. Berikut akan saya berikan misi ya. Kalau tadi visi sudah, sekarang misinya. Yang pertama, mewujudkan insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Seperti ini ada hubungannya dengan visi tadi ya. Di sini mewujudkan insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berarti di sini yang seperti tadi saya jelaskan ya. Berarti kita harus melaksanakan sesuai dengan agama kita masing-masing ya. Berikutnya yang kedua, misi yang kedua, mewujudkan SDM yang berkualitas, memiliki karakter dan kepribadian yang santun dan berakhlak. Ini anak-anak, walaupun kita itu pinter ya, tapi tidak berkarakter, bukan misi dari sekolah kita. Jadi ya pinter, berkarakter, berkepribadian, santun, akhlaknya mulia ya. Kemudian yang ketiga, mewujudkan kondisi sekolah yang kondusif, produktif, dan rekreatif. Maksudnya di sini kita harus tetap kondusif. Kondusif berarti bisa suasana sekolah supaya kondusif, berarti kita tidak boleh berbuat seenaknya saja sendiri ya. Kemudian tetap produktif dan tetap rekreatif, jadi tetap nyantai. Yang keempat, mewujudkan sekolah yang green dan clean dengan mencegah kerusakan, pencemaran, dan pelestarian lingkungan. Jadi lingkungan hijau dan bersih ya. Jadi buang sampah jangan seenaknya sendiri seperti tadi ya. Tetap hijau, banyak bunga-bunga. Kalau mungkin ada yang punya bunga pingin menyumbangkan ke sekolah, boleh anak-anak ya. Dan lingkungan di kelas, dari kita kalau ingin menciptakan suasana seperti dimulai dari kelas kita anak-anak ya. Kelas kita diusahakan yang hijau, ada bunganya, dan bersih. Kemudian yang kelima, menumbuh kembangkan profesionalisme dan etos kerja tenaga pendidik dan kependidikan dalam pelaksanaan tugas kedinasan. Jadi harus tetap profesionalis ya, profesionalisme tetap kita kembangkan. Kemudian yang keenam,
mewujudkan penerapan manajemen berbasis sekolah dalam setiap penyusunan program sekolah. Kemudian yang ketujuh, saya percepat anak-anak ya karena waktunya 1 jam. Yang ketujuh, mengembangkan kreativitas guru dan siswa dalam bidang iptek. Jadi kreativitas kalian dan Bapak Ibu guru harus dikembangkan karena sesuai dengan zamannya. Sekarang zamannya IT, kalau kita tidak mengikuti akhirnya kita akan ketinggalan ya. Jadi kalian juga harus Bapak Ibu guru belajar, kalian juga tetap belajar karena belajar itu tidak ada tidak ada terlambatnya ya, kita harus tetap belajar. Kemudian yang ke-8, meningkatkan pemanfaatan dan penguasaan ICT di lingkungan sekolah. Yang ke-9, mewujudkan peningkatan dan pemanfaatan sarpras pembelajaran di sekolah menuju sekolah yang bermutu dan berdaya saing. Jadi selain kita akademik ya, non akademik seperti olahraga yang mungkin di sini ada anak-anak ya yang pinter bulu tangkis ya kita kembangkan, yang suka sepak bola mungkin tari ya, dan semuanya ya. Sarpras di sekolah kita, sarprasnya ada semua anak-anak ya. Jadi semuanya bisa kita kembangkan di sekolah kita. Kemudian yang terakhir yang ke-10, mewujudkan prestasi dalam bidang akademik maupun non-akademik di tingkat kabupaten, provinsi maupun tingkat nasional. Ini biasanya ya kalau yang non-pendidikan biasanya dalam bidang mungkin olahraga, seni dan sebagainya ya. Untuk yang akademik ya berupa lomba-lomba bidang studi ya. Demikian anak-anak untuk visi dan misi dari sekolah kita ya. Mungkin nanti kalau ada mungkin yang perlu ditanyakan bisa ditanyakan di grup kelas kalian atau mungkin ditanyakan ke Bapak Ibu guru pengajar kalian yang kalau mungkin diperlukan ya. Di sini untuk buku penghubung yang mungkin nanti kalian terima ya, isinya kira-kira seperti ini anak-anak ya. Cuma saya beri contoh ya, 1 halaman saja, mungkin tidak perlu saya bahas semuanya. Nanti bisa kamu baca sendiri ya, bisa dipelajari sendiri. Oh bagaimana sih kalau saya berbuat seperti ini skornya berapa, kalau berbuat seperti ini skornya berapa, terus sanksinya apa saja. Nanti semuanya ada di buku penghubung. Jadi Bu Suni tidak usah menulis menjelaskan seluruhnya. Saya kira kalian sudah ngerti, sudah SMP ya, apalagi sudah SMP 1 turunan harus bisa ya, harus cepat tanggap ya. Jadi buku yang diberikan nanti, buku penghubung nanti bukan hanya dibawa, diterima terus ditaruh, tidak. Tapi kalian pelajari apa isinya, apa tata tertib di situ, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa semuanya kamu pelajari sendiri anak-anak ya. Tadi Ibu sudah beritahu ya untuk tata tertib ada 2 ya, tata tertib non pandemi dan masa pandemi. Sekarang untuk yang masa pandemi. Pembelajaran pada masa pandemi dilaksanakan secara daring ya, dalam jaringan atau online, jadi tidak ke sekolah ya. Nanti kalau memang ada akan disampaikan ya, mungkin tatap muka separuh atau separuh nanti akan disampaikan. Ini kalau misalkan dengan daring, apa yang harus kalian lakukan kalau daring? Ya tetap semangat belajar di rumah, nggak boleh main-main ya. Tugas misalkan saja jadwalnya hari ini biasanya 1 hari itu 2 mata pelajaran anak-anak ya. 1 hari 2 mata pelajaran. Kalian di sini nanti akan ada aplikasi namanya e-learning ya. Aplikasi e-learning itu digunakan untuk kalian KBN di sekolah. Nanti akan dijelaskan ya bagaimana tiap-tiap guru akan memberikan ya arahan ya, atau di grup-grup kelas kalian nanti akan sudah disiapkan. Ya selama kalian
belajar di rumah ya, kalian nggak boleh nggak boleh gelisah, nggak boleh patah semangat, harus tenang, tetap waspada, selalu berpikir positif ya, biar kita tetap sehat, tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan dimanapun kita berada ya. Jadi untuk menjaga imun, kita harus makan yang bergizi, selalu berdoa ya, dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Untuk prokes di sekolah kita ya, yang selalu dilakukan di sekolah kita itu nanti ada satgasnya anak-anak ya. Di sekolah kita ada satgasnya, jadi penyemprotan tuh tetap dilakukan, terutama akan digunakan atau sesudah digunakan selalu ada penyemprotan ya, itu rutin pasti ya. Dan yang kedua, hand sanitizer itu selalu siapkan setiap ruangan, jadi di depan kelas tuh mesti ada tetap hand sanitizer-nya. Kemudian yang ketiga, menggunakan termogan. Jadi kalau kalian datang tuh ya, kalian kalau datang ke sekolah ini, pertama mesti masuk ada termogan untuk melihat melihat suhu tubuh kita ya. Boleh enggak kita masuk ke situ ya? Kalau setelah itu ada yang keempat, menggunakan masker. Yang kelima, menyiapkan sabun cuci tangan di tempat yang setelah disiapkan. Yang keenam, pengaturan jarak minimal 1 meter kepada semua yang datang ke sekolah. Yang ketujuh, menghindari kerumunan. Yang kedelapan, tidak berjabat tangan. Jadi tidak perlu anak-anak ya, jabat tangan dengan temannya, dengan siapapun, tidak usah ya. Sementara jadi kita tidak usah, tadi situ ada beberapa tadi yang prokes yang ada sudah kita tuh pasti ada ya. Pembelajaran kalau mengikuti peraturan Pemda ya, di sini ada aturannya untuk pembelajaran daring ya. Informasi akan selalu diupdate melalui grup kelas ya, bagaimana nanti pembelajaran tatap muka pandaknya selalu diupdate di grup kelas masing-masing. Kemudian dan wali kelas ya, wali kelas akan menyampaikan segala informasi yang terbaru dari sekolah. Jadi nanti dari sekolah akan disampaikan melalui wali kelas. Wali kelas akan memberikan ke grup kelasnya masing-masing. Itu mungkin ya untuk pembelajaran selama daring ya. Dan jika ada problem atau kendala pembelajaran terkait Satpras ya, solusinya silahkan nanti bisa dihubungi pihak sekolah ya, terutama ke wali kelasnya untuk lebih mudahnya ya. Dan nanti kalau misalkan pembelajaran tuh biasanya kalau daring tuh anak-anak itu banyak yang tidak mengerjakan tugas, nanti ada teguran. Yang pertama ada teguran ya, teguran biasanya dilakukan di grup kelas. Kemudian kalau di grup kelas itu tidak ada penyelesaiannya, nanti orang tua akan dipanggil ke sekolah ya. Jadi siswa yang melanggar atau tidak memenuhi kewajiban selama proses pembelajaran ada teguran ya, pertama teguran, kemudian peringatan, kemudian panggilan orang tua. Demikian ya untuk materi dari Bu Sunis, mudah-mudahan kalian paham ya dan mengerti. Nanti jika ada masalah atau mungkin yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan di grup kelasnya masing-masing saja, tidak apa-apa ya, tidak usah ke Bu Sunis, langsung ke grup kelasnya atau ke wali kelasnya ya. Kemudian untuk tugas kalian MPLS hari ini aja anak-anak ya, tidak usah yang ribet ya, kamu buat aja resume dari materi tadi ya, kamu buat, tidak usah banyak-banyak, cukup 1 halaman. Jadi buat resume dari materi tadi, ditulis tangan ya, ditulis tangan, kasih nama kelas ya, nama kelas, tulis tangan, kemudian kamu foto, kemudian kalian upload
upload di e-learning yang sudah disediakan oleh sekolah. Di asesmen yang gambar. Itu aja ya anak-anak. Nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan di grup nanti. Kemarin kan Pak Ginanjar sudah menjelaskan kan cara mengumpulkan tugas, di mana kamu letaknya mengumpulkan tugas kan sudah ya. Tapi jika masih kurang jelas bisa ditanyakan di grup kelasnya masing-masing ya. Demikian saya kira dari Bu Sunis, kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.